Rujak Politik kembali hari ini dan masih bersama narasumber yang sama, yaitu adalah seorang Ustadz. Wow, dengan berpeci merah, yaitu gue nyebutnya sekarang namanya dia Ustadz Peci Merah. Peci merah gitu aja. Kan ada yang baju merah tuh apa? Sulap merah. Sulap merah tuh rambutnya merah. Oh. Rambutnya merah. Lu Ustadz Peci Merah. Jadi dia namanya Ustadz Peci Merah dan gue mau ngobrolin momen-momen menarik aja lah kalau sama dia mah. Ya. Jadi kemarin tuh kan ternyata, jadi sebenarnya momennya sih udah dari hari Rabu ya, cuman baru viral momen itunya tuh ternyata baru kemarin gitu. Iya. Ini momen soal Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa ditinggal pakai Menko. Oh ya. Mas, menurut lu Mas, kalau lu ngelihatnya nih, apa ketika dia ditinggal para Menko kan tuh jelas tuh, itu Menko-nya tuh ada Erlangga, ada Pratikno, ada Zulhas dan ada AHY gitu. Ya. Yang tiga awal yang gue sebut, ini kan adalah Menko-Menko yang emang tiba-tiba ngomong tuh nyeletuk dengan bercanda. Kita foto aja, tapi kalau soal isu-isu yang jawab Pak Purbaya gitu kan. AHY itu tadinya nggak mau ninggalin, tapi akhirnya Bapak aja udah silahkan gitu kalau soal Terantara gitu kan. Udah, habis itu mereka ninggalin beneran. Iya. Dan Purbaya dipersilakan untuk menjawab sendirian soal ini. Momen ini tadinya tuh nggak diberitakan, tapi pada akhirnya diberitakan setelah tayangannya viral di media sosial. Betul. Oke, menurut lo Mas, ini sebenarnya ada apa dengan Purbaya dan Menko-Menko di kabinet? Terutama kan tuh Menko-Menko yang berurusan sama dia semua kan? Iya, 3 Menko itu ya. 4. Oh iya, 4. AHY satu lagi, Pratikno kan juga Menko, Iya. PMK. Oke, menurut lo ada apa sama Purbaya? Menurut saya kualitas mereka di bawah Purbaya. Lah, jelas dong. Mereka lebih lama. Iya, mereka orang politik semua nih. Oke. Ketum-ketum partai, ada yang mantan ketum partai. Iya, yang satu bukan Pratikno. Yang satu bukan, yang 3 ini kan ketum partai, yang satunya kan mantan ketum partai. 2 ketum partai. Dan itu Menko semua. Menko semua. Iya. Kenapa ketika ditanya wartawan dia harus tahu itu bercanda atau guyon atau gimana? Tapi kan kita orang awam melihat kualitasnya segitu amat gitu loh. Padahal secara itu kan Pak Purbaya kan baru 1 bulan lebih. Benar. Dan jabatan Menko kan lebih tinggi. Iya. Harusnya mereka bisa lebih jawab soal itu. Iya. Kualitas mereka ya kalau dipandang kita orang awam ya di bawah Pak Purbaya. Tapi memang Pak Purbaya segitu tingginya Mas, maksudnya kan gayanya. Sekarang yang terus di kabinet gitu. Di kabinet Prabowo yang dapat apresiat positif oleh masyarakat itu Pak Purbaya. Yang nggak banyak drama. Kalau Menko-Menko yang lain banyak drama itu. Menko yang dari PAN siapa namanya itu, Zulhas, pernah drama bagi-bagi duit yang kepokan lebaran tuh. Oh iya. Terus ada lagi Menko yang lain yang bermasalah lah boleh dibilang gitu, komunikasinya buruk. Nah, sekarang datang harapan nih. Ini harapan baru bagi masyarakat Indonesia, Pak Purbaya. Menteri yang selama ini yang boleh dibilang menteri yang karena lama ya Bu Sri Mulyani ya. Iya. Dan kita nggak paham soal Indonesia. Benar. Dan sekarang ada Pak Purbaya, kita masyarakat umum pun jadi paham Indonesia. Paham dalam arti cara ngatur keuangan negara kita paham karena penyampaiannya beliau simpel. Dia ngatur ini bahasa gitu, bahasa ringan, cuma kita jadi ternyata negara kita seperti ini tuh ngatur keuangannya nih. Sesimpel itu Pak Purbaya. Iya, hebat dia. Cuman lu ngelihat gini nggak? Apa memang sengaja kali ya Menko-Menko itu ngasih panggung ke Purbaya? Enggak ada. Kualitas saja. Emang simple nggak bisa jawab tuh ya. Satu kualitas, 2 wartawan pasti berharap Pak Purbaya ngomong. Oke sih. Lalu kan orang wartawan, mantan wartawan, jadi kan paham lah mana berita yang layak untuk ditayangkan, kan paham. Iya, gue tahu soal itu tuh gue tahu, tapi kan kadang-kadang kita butuh statement pembandingnya. Menko-Menko itu kan juga sebenarnya berhak ya, apalagi infrastruktur sama perekonomian gitu kan. Itu kan Purbaya itu kan lagi rame kemarin soal utang kereta cepat ya. Kereta WUS yang nggak mau dibayar pakai APBN. Betul. Silakan dan antara cari uang sendiri gitu loh. Betul. Nah, itu narasinya gue lupa seperti apa, tapi yang jelas Purbaya itu akhirnya menolak untuk skema pembiayaan utang pakai APBN. Betul. Emang simply kalau menurut gue kayaknya emang APBN emang lagi tekor ya, saking tekornya tuh mereka emang lagi hati-hati gitu. Kan tidak dipungkirin APBN kita kan pendapatannya tahun ini ya turun drastis.
Makanya kemarin kan keuangan yang dibagi ke daerah TKD atau apa lupa namanya itu istilahnya. Sampai gubernur-gubernur kan pada nyamperin Menkyu nih Pak Purbaya itu yang sidang kemarin sempat viral tuh, ada yang minta anggaran sekian miliar hanya untuk jembatan puluhan tahun nggak dibangun gitu kan. Apalagi anggarannya tahun depan kan dikurangin drastis, tahun ini kan dikurangin, makanya timbullah gejolak Pati. Ya. Sehingga mau pemerintah naikin pajak. Ya karena kan asupan dana dari pemerintah kan kecil, berkurang. Ditambah lagi tahun depan makin berkurang. Sepintar mungkin ya daerah-daerah harus berkreasi kan gimana dapetin TKD daerahnya kan, untuk dapetin anggaran buat gaji PNS, gaji guru, gaji semuanya kan harus mereka harus mikir tuh. Ya kan salah satunya tadi tuh naikin gaji, naikin pajak ya. Di tahun depan bisa jadi nggak tahu kita, pemerintah harus ulet kayak gitu kan. Makanya Pak Purbaya dengan bahasanya simple beliau jelaskan gitu kan. Kalau soal kereta Wus sudah jelas ya, kita lihat podcast Pak Mahfud MD dengan Pak Rizal. Itu sudah jelas, kita percaya Pak Mahfud. Karena Pak Mahfud dulu bagian daripada rezim. Dulu Pak Mahfud bagian rezimnya Jokowi, menjelaskan di situ. Dan di situ Pak Mahfud menjelaskan bahwasanya semua itu atas keinginan Joko Widodo untuk pakai kereta Wus dari Cina. Inisiatif dia, padahal udah jelasin sama Pak Jonan ya, waktu itu Dirut KAI ya. Waktu itu udah Menhub. Oh iya, Menhub dia jelasin, Pak ini rugi Pak, beliau dipecat. Iya. Terus dia pakai manggil orang yang ahli di bidang perhitungan itu. Dia nggak dipecat, Jonan itu digeser ke SDM. Iya, intinya dimatiin di situ kan. Dimatiin kartunya, benar. Dan sekarang Pak Mahfud menjelaskan, cuma sayangnya Pak Mahfud kan menjelaskan di podcast, harusnya dia jelasin ke KPK. Dia lapor ke KPK, Pak ini lo dulu seperti ini, kerugian negara. Sekarang kan Bus jadi hutang kurang lebih berapa ratus triliun tuh. Banyak itu, 122 triliun itu hutang. Kalau kita nggak bisa bayar hutang itu, kalau nggak salah jaminan, kalau nggak salah ya, itu jaminan pulau di Indonesia bakalan dikasihkan ke Cina. Natuna atau apa ya, saya lupa ya. Natuna ya? Oke. Pulau Natuna bakalan diambil oleh Cina. Dan itu kita nggak menyalahkan Pak Jokowi ya, cuma itu ya hasil kerja Pak Jokowi kurang lebih yang kelihatan ini. Saya sih beberapa rezimnya Jokowi sekarang masih ada di pemerintahan. Ya itu Pratikno ada. Ada Pratikno, ada si Zulhas, ada Erlangga, ada semua orang gitu kan. Ya AHY juga sempat dikit. Di sini ada Pak Mahfud yang bukan orang pemerintahan ya, yang berani speak up. Ya, tapi kan dulu dia mantan pemerintahan. Ya dulu mantan bagian rezim. Sekarang Pak Mahfud speak up dan orang-orang yang bagian dari itu ada di dalam. Iya. Saya berharap video ini ditonton Pak Prabowo. Saya berharap Pak Prabowo bikin tim yang diketuai oleh semua Menko ini. Untuk apa? Untuk audit internal beliau aja. Tapi bukannya fungsi audit itu berjalan ya? Purbaya kan sering itu jalan-jalan. Enggak, kalau ini beda. Ini audit kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Oh. Apalagi angka-angka yang besar merugikan kereta Wus. Tapi kan ada anaknya. Hah? Ada anaknya. Lah kan lo yang milih. Lah, gua nggak milih. Lo gue liputan waktu pilpres, mana sempat milih gue. Terus yang kedua, ada dilaporkan potensi korupsi di IKN. Oh iya. Sama siapa itu? Gue lupa tuh laporan siapa, tapi itu koalisi masyarakat sipil kalau nggak salah. Itu ada beberapa item yang potensi dicurigai dikorupsi. Itu tolong di audit ya. Itu kan menimbulkan kerugian. Kita balik lagi ke Purbaya sedikit kan. Kalau kita lihat kan mungkin memang rakyat menyukai Purbaya ya, tapi sebenarnya kalau dalam pemerintahan yang normal kan, dalam arti kan pemerintahan ini kan penuh dengan intrik politik ya. Betul. Kalau dari segi politik ini menurut gue Purbaya ini kan nggak menguntungkan ya. Dalam artian dia bisa menjadi beban buat semua kebijakan lo. Kita kayak seperti kalau gue nih ya, gue nih kayak seperti ngeliat Sri Mulyani di era pertama gitu loh. Dia dipilih oleh rezim tapi dia menjadi orang yang agak lurus gitu dibandingkan menteri-menteri lainnya. Kalau lu melihatnya gimana? Dia ini dari segi politik deh. Ya, Purbaya. Yang saya suka dari Pak Purbaya itu waktu dia jabat langsung dia declare. Dia declare atasan saya Prabowo Subianto. Oh, jadi dia nggak memperdulikan Luhut ya pada saat itu ya? Nah, ini aja lo di
Ya diserang mulu. Diserang. Dia Luhut kemarin bela MBG ya. Iya. Sama bosnya itu Pak Purbaya nggak takut tuh sama sama Luhut. Berani kan? Ya kan Pak Purbaya itu declare di awal. Beliau bilang atasan saya Prabowo. Terus ditanya lagi Pak Prabowo nanya ke Purbaya ya, kamu cinta NKRI bahasa itu mau mengabdi kepada NKRI? Beliau siap. Jadi beliau tidak ada kepentingan untuk politik. Beliau ingin benar-benar ngebantu rakyat Indonesia segi keilmuan yang dia miliki. Kalau yang lain kan orang politik semua bro. Purbaya bukan orang politik. Yang lain menteri-menteri yang lain politik semua. Dan sampai ada menteri ex rezim yang dulu aja sampai sekarang dia nyebut kan, bosnya Jokowi. Bos saya Jokowi. Bukan bos saya Prabowo, bos saya Jokowi. Dan sekarang masih duduk sebagai menteri. Berarti ini Purbaya ini sebagai mungkin menteri pertama selain Gerindra yang nyebut bahwa saya kerja Pak Prabowo. Kalau yang lain nggak ada yang berani, belum ada yang berani. Kalaupun memang menyebut tegak lurusnya karena kepentingan politik berarti ya kayak tegak lurus kemarin kan ada yang sebuah partai bilang 2009 saya dukung Prabowo maju presiden. Ya itu takut kehilangan jabatan bro. Ya tapi itu ada itu ketumnya itu 2 kali dia nyebut begitu kan. Setiap ada isu apa saya tegak lurus Pak Prabowo, setiap ada isu apa kita terus dukung Pak Prabowo gitu kan. Lo nggak berani itu orang yang kemarin. Lo nggak berani nyebut orangnya. Pan nyebut selalu 2 kali. Sampai anak saya apaan lagu pan tuh. Tapi sebenarnya kalau kita balik lagi ke si Pak Purbaya ini memang menarik banget nih bahas ini. Memang pernyataannya emang agak-agak itu kelakuannya juga agak-agak gimana gitu kan. Random banget tuh. Random nih orang nih gitu kan ya. Terus kalau menurut gue jadi kayak emang bener Pak Prabowo tuh butuh kali ya orang-orang kayak gini gitu ya yang bisa speak up dengan caranya dia tapi belak-belakannya sama gitu sama Prabowo. Prabowo kan belak-belakan ya. Hitungannya belak-belakan dalam artian dia di satu pidato dia bisa tuh nyela menterinya atau bercandain menterinya tuh dia bisa. Gitu. Dan tanpa skrip. Dia cuma punya poin-poin doang gitu kan ya pada akhirnya ya. Dan yang paling penting ini sebenarnya sih dengan hadirnya Purbaya efek ya. Sampai diisukan Prabowo Purbaya apalah itu saking tingginya tren positifnya Pak Purbaya. Sebenarnya yang malu ini sebenarnya yang paling malu itu kabinet. Orang-orang yang di samping Prabowo yang selama ini nggak kelihatan sama sekali dan tidak ada kinerja yang ditunjukkan ke masyarakat. Toh sampaikanlah kalau memang dia kerja apa yang dicapai, sampaikan ke publik biar publik ini nggak menilainya itu sepihak gitu loh. Pak Purbaya kan belum kerja. Kemarin-kemarin kan baru jalan-jalan sini sidak tes simple ya dia omong. Oh tadi saya habis habis ke rapatnya diri ini. Simple ya ngasih tahu kan bahwasanya pejabatnya kerja dan pejabatnya lagi mikirin rakyat dan rakyat tahu dengan penyampainya si Pak Purbaya kan gitu kan. Sesimpel itu. Dia mau kemana simpel. Saya mau ke Surabaya mau makan rujak cingur apa rawon ya saya lupa. Terus habis ini saya mau ke jalan di sini naik kereta. Dan dia nyontohin gitu loh. Makan di pinggir jalan UMKM. Kemarin sempat ada yang viral dia makan apa ya? Siomay tak apa yang pinggir jalan. Itu zaman dia LPS. Zaman dia LPS dia lagi di kantor lamanya Menko Marves. Ya, itu kan bisa dicontoh tuh. Semua menteri-menteri udahlah nggak usah makan ke tempat-tempat mewah yang lo di-entertain oleh pengusaha. Cobalah turun makan di UMKM. Satu UMKM-nya senang pasti dipajang fotonya Purbaya pernah makan di sini gitu. Tapi berarti ini terakhir kali ya. Berarti kita butuh ini menteri kayak Purbaya. Sangat butuh. Berapa banyak? Separuhnya. Apa aja? Dari pos mana aja? Dari pos Menteri Kehutanan. Kenapa? Ya kan gak ada fungsinya bro. Yang kemarin sempat viral penanaman gajah yang di Bromo, kebetulan kota saya Pasuruan. Oh iya. Menterinya siapa itu? Itu PSI Raja Juli. Raja Juli diganti? Enggak. Kakak. Yang diganti? Enggak diganti. Enggak diganti, belum diganti. Belum diganti. Rencana diganti. Terus ada lagi menteri-menteri yang menurut saya nggak kelihatan kinerjanya. Siapa ya?
Ini sebutin deh beberapa menteri, mungkin 4 kali ya. Kan Ya, menteri itu, terus Menkes saja nggak berani ganti. ya. Oh kalau ini mainannya lain nih. Oh ya, Ini koneksi yang lo ini. bilang aja kata Koneksi nih, ini kan banyak menduga titipan para pengusaha Alkas ya. Iya, ini koneksi nih. Para bawa tuh kalau berapa punya nyali ganti tuh Raja Juli, ganti itu Budi Sadikin, ganti itu siapa itu menteri yang lain tuh. Siapa? Dulu udah diganti. Siapa? Siapa? Kalau gue Pratikno udah pasti. Iya, Pratikno. Karena dia sangat dekat dengan sebelumnya. Sama Jokowi. Dia sama Pak Jokowi samping-sampingan kan. Jadi menyimpan dia di Menko tuh ngapain gitu loh kalau buat gue gitu. Terus apa ya? Zulhas. Kebanyakan itu dia, apa? Pansos. Oke. Bahlil Hadian lah itu. Ini Bahlil Hadian. Tapi kan nunggu dia diganti dulu dari ketum Golkar. Oh iya, biar punya power. Biar punya power gitu kan. Banyak lah menteri-menteri menurut saya yang ya itu deal-deal politik ya karena dukungan ya. Tapi ya kalau Pak Prabowo ingin kinerjanya tahun depan dipercaya publik, gantilah orang-orang yang tidak bisa dipercaya oleh publik. Biar percaya publik walaupun susah. Kalau pemimpinnya bagus, publik nggak akan nyir-nyir, nggak akan udah terima legowo gitu. Tapi kalau ada menteri ada lagi menteri HAM tuh, saya sebenarnya cerdas, tapi kecerdasan saya tersembunyi. Oh itu yang pas dia katanya dia cerita soal dia diseleksi Komnas HAM waktu itu ya? Iya. Ya, saya menyembunyikan kecerdasan saya sampai Pak Prabowo melihat saya. Iya, gimana? Ceritanya dipuji. Apaan sih? Tapi dia dulu orang galak itu mas. Dia waktu zaman dia jadi komisioner Komnas. Tetap aja lo kalah sama dia. Dia pacarnya ada 3, rukun semua. Ya elah, boy dia menteri baru-baru dia mau nyupir sendiri kan dia. Nah, iya. Dia kan pernah ngomong, pegawai saya tidak boleh ada yang selingkuh. Kayak saya dong. Punya pacar 3, nggak ada yang berantem. Hebat. Keren. Tapi emang dia memang penyelesai masalah Prabowo kan. Dan itu menteri pilihan Prabowo. Itu menteri pilihan dia. Itu khusus tuh. Ya. Gitu. Kalau menurut saya, kalau badan pengentasan kemiskinan lu tuh nggak ada badan itu. Coba survei lah ke masyarakat. Masyarakat taunya menteri itu siapa aja gitu loh. Ini banyak soalnya ya, 140, hampir 100-an ya. Ya. Menteri sama wamen kan. Wamennya lebih banyak. Udah pasti ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 gitu. Nah, ini ngomong Purbaya nih. Iya, tapi ini masih ngomong Purbaya. Berarti kita butuh ya menteri kayak Purbaya. Kita butuh menteri yang ceplos-ceplos, simple, random. Masih kayak Purbaya tapi apa adanya gitu. Apa adanya, beliau dikenalnya gini. Iya. Ada tuh dia viral tuh dia ngebanggain buat istrinya tuh hebat. Nah itu keren tuh. Gua salut Pak Purbaya. Waktu acara apa lah ya, istrinya sama dia keren tuh. Tapi kalau menurut gue mungkin ini ya mas ya, ini sedikit insight dari gue sebelum kita penutup. Menurut gue Purbaya ini emang oke kerjanya. Dia untuk seorang yang menservis ya atasannya dia oke gitu. Tapi perlu diingat kayaknya kalau kabinet ini kan harus berpolitik ya. Kalau dia memang orang profesional ya oke, atau dia mungkin tidak mengharapkan jabatan-jabatan berikutnya ya oke gitu. Tapi kalau dia mengharapkan long lasting kayak caranya nggak gini gitu. Ya. Ada minusnya Pak Purbaya menurut saya. Catatan khusus buat Pak Purbaya. Masyarakat udah berharap besar nih sama Purbaya, sosok Purbaya nih. Tapi jangan sampai ada blunder dari Pak Purbaya. Benar. Kebijakan yang tidak pro rakyat. Ketika beliau di atas sekarang, ketika beliau bikin kesalahan blunder, jatuhnya itu berasa banget tuh. Ya. Pernyataan-pernyataan juga mesti diperhatiin tuh. Ya. Oke, kalau menurut gua oke ceplos-ceplos. Tapi terukur. Dalam artian nggak bisa selepas itu gitu loh. Gitu. Oke, ini udah lama. Kata terakhir buat Pak Purbaya. Ketika kata-kata terakhir Pak Purbaya sehat selalu, keluarganya yang bikin story ada ancaman disantet ya sama orang-orang karena mau bongkar soal statement WUS, sampai anak keluarganya ada yang neror mau nyantet. Tenang Pak, Tuhan bersama orang-orang baik. Sedap. Boleh. Benar gak? Siap, boleh. Itu jangan takut Pak. Jadi penutup tuh. Oke, kita sampai jumpa di episode berikutnya.